kita menunggu, ini sudah ada kurang lebih 32 orang dari sekitar 40 yang melakukan registrasi ya. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu atau sebentar, saya lihat dulu. Saya mohon yang peserta PMM, kalau boleh di ID-nya dituliskan PMM di belakangnya, sehingga saya bisa mengetahui, atau di depan juga boleh PMM, kemudian diikuti dengan nama. Ya, setahu saya ada 3 yang melakukan kontak. Miswar bisa dengar? Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan saja. Izin saya perkenalkan diri dulu. Saya share screen. Mungkin ada yang belum kenal, terutama yang dari program mahasiswa merdeka. Kalau yang di dalam mungkin sudah kenal ya. Baik, nama saya seperti yang terlihat pada halaman FSD ini atau Faculty Staff Dashboard yang dibuat oleh Universitas Syekh Kuala. Ya, jadi kalau Anda ingin tahu tentang saya, apa yang saya lakukan, silakan search saja di Google atau Wikipedia Bidin, tambahkan FSD gitu atau tambahkan Indonesia, insya Allah ketemu ya. Baik, pengumuman pertama. Ya, pengumuman pertama bahwa kita akan menggunakan sistem e-learning yang ada di laman e-learning V2 ya. Karena ada satu lagi e-learning saja, e-learning tanpa V2 juga ada yang ada gambar seperti ini. Tapi info yang saya peroleh dari Ketua TIK bahwa sistem yang digunakan sekarang adalah yang di dalam domainnya itu tertulis e-learning V2 ya. Ini saya share di chat nantinya. Ya, nanti saya share di chat atau di grup WAG bahwa kita menggunakan sistem e-learning versi 2. Khusus buat mahasiswa yang dari luar USK, saya menerima WA dari Tias Universitas Islam Bandung, kemudian dari Arman Universitas Kuningan Jawa Barat, dan satu lagi Profi, siapa tadi ya, saya ada lihat juga, tapi saya belum tahu dari universitas mana. Sementara sisanya ada sekitar 37 atau 38 berasal dari USK. Baik, nah yang berasal dari USK tentunya bisa coba login ke sistem e-learning ini. Mestinya tidak ada hambatan, tidak ada kendala karena sudah duluan ada data-data Anda di dalam KRS Online ya. Sementara buat yang PMM tadi ini masih dalam proses dan sedang ditangani oleh Bioakademik dan bekerja sama dengan TIK. Ya, nanti Anda bisa juga mengakses mata kuliah data mining yang saya asuh. Kemudian yang kedua terkait dengan SIM kuliah, di mana proses absensi kita gunakan aplikasi SIM kuliah ini ya. Jadi saya lihat masih ada yang belum absen ya, mohon Anda selalu bisa absen
Kalau hadir, kalau tidak hadir jangan absen. Ya, dan bisa hadir tepat waktu. Kalau bisa paling telat 2:10 kita sudah mulai, itu udah paling telat gitu ya. Jadi tolong partisipasinya agar bisa on time. Oke, saya mau tanya dulu sama Tias. Oke, silakan Tias. Mungkin sekalian juga kamu perkenalkan diri pada teman-teman yang ada di ruang Zoom ini, kamu dari mana, kemudian kenapa memilih mata kuliah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Tias izin off cam karena agak terganggu dengan sinyalnya. Baik, perkenalkan, nama saya Tias Angelestari, asal dari Universitas Islam Bandung, Prodi Statistika, domisili di Bandung. Sekarang ada di semester 5, Pak. Semester 5. Ya. Sekarang kalau boleh tahu berapa SKS diambil di semester ini total? 24. Untuk di semester ini ngambil 20 SKS, Pak. 20. Dari 20 itu 12 diantaranya ngambil di USK. Oke. Jadi selain data mining, kamu ambil mata kuliah apa lagi? 2 lagi? Kalau boleh tahu? Ambil analisis data kategorik, kemudian analisis ubah ganda, sama praktikum statistika, Pak. Oke. Baik. Selamat bergabung ya. Inilah suatu tataran baru kita ketika COVID-19 menjadi pandemi, akhirnya perkuliahan terpaksa dilakukan secara daring, namun di balik itu ada kelebihan atau keuntungan, yaitu kita bisa mengikuti perkuliahan dari manapun, ya, mudah-mudahan tidak mengurangi substansi. Baik, terima kasih. Satu lagi, saya panggil Ammar, yang dari Kuningan, dari Universitas Kuningan, Jawa Barat. Silakan, sudah bergabung? Ammar atau siapa? Arham. Sorry, maaf ya. Baru sekali lihat nama kamu di WA. Oke, lanjut. Arham, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arham Muhammad Ramdan dari Prodi Teknik Informatika Universitas Kuningan. Sekarang ada di semester 5. Kebetulan di USK ngambil 11 SKS, Pak. Oke. Kenapa bisa milih ke USK? Ada USU dilewatin, ada Andalas dilewatkan. Mungkin ada ceritanya. Apa sih, Pak? Namanya itu random gitu, Pak, dipilih dari. Baik. Mudah-mudahan punya kesan sendiri nanti kuliah di USK. Baik, Pak. Kalau sudah selesai pandemi, kalian juga bisa berhadir gitu ya, merasakan mie Aceh ya. Amin. Oke, baik. Buat yang lain, saya perkenalkan aja satu orang, yaitu Miswar. Miswar mungkin sebagai komting, ya, komisaris tingkatnya yang kelas ini. Silakan kamu perkenalkan buat yang lain, sehingga di mana ini suaranya Miswar ini? Soundnya kok nggak ada. Halo Miswar. Ya, Miswar, silakan. Oke, belum. Baik, ya, tanpa memperpanjang lagi mukadimah, kita mulai saja. Saya perlihatkan sedikit atau sekilas RPS yang ini nanti bisa juga Anda ambil di sini. Ya, ada saya buatkan link rencana pembelajaran yang Anda bisa lihat apa sih yang kita pelajari, insya Allah di dalam 6
saya ditugaskan oleh Pak Dekan. Ini nama saya turun ke bawah ini, sorry ya. Ini tag-nya ini yang mestinya di atas. Bersama Pak Alim Misbullah, ya. Ini saya perbaiki ini. Nah, kami berdua nanti akan mengajar mata kuliah ini dalam 1 semester, dan capaian yang kita harapkan ya Anda nanti bisa pembelajarannya itu yang ini pembelajaran program studi saya skip saja. Capaian atau CP dari mata kuliah ini kami berharap nanti Anda dapat mendeskripsikan ya konsep dari data mining serta aplikasinya. Kalau sekarang mungkin masih baru dengar-dengar, nah nanti harapannya Anda dengan lebih mudah mengelaborasi, menjelaskan apa sih sebenarnya data mining dan di mana penerapannya itu bisa dilakukan. Kemudian dalam konsep data mining dikenal dengan proses preprocessing, ya. Nah, di sini tergantung jenis datanya kita biasanya melakukan proses-proses preprocessing. Nanti Anda akan bisa memahami secara lebih rinci, secara lebih detail bagaimana proses preprocessing itu dan kenapa proses preprocessing itu harus kita lakukan, ya. Nah, nanti juga karena di dalam mata kuliah ini kami tidak menginginkan Anda belajar coding, namun skill pemrograman atau coding itu perlu dalam konteks melakukan proses preprocessing. Kadangkala itu datanya terlalu besar yang tidak mungkin misalkan Anda unggah ke Excel, harus menggunakan kemampuan programming sedikit, misalkan membuat skrip sederhana untuk melakukan proses preprocessing tersebut, baik itu pakai Python, pakai Perl, pakai Java, terserah saja, ya. Nah, nanti kami mencoba memperkenalkan suatu aplikasi yang bersifat open source, ya, yang dikenal dengan WK, yang nanti Anda bisa unduh sendiri dan bisa Anda run di operating system yang Anda pakai, ya. Juga nanti kita perkenalkan salah satu library SVN, ya, yang dibuat oleh salah seorang profesor di Cornell University di Amerika, yaitu Joachim, ya, yang nanti kita bisa gunakan SVN Lite ini untuk melakukan proses klasifikasi. Dan WK juga ada metode-metode klasifikasi disediakan, juga ada metode-metode clustering, ya, nanti secara detail kita akan lihat. Kemudian juga dalam mata kuliah ini kami mencoba memperkenalkan beberapa metrik perhitungan akurasi kalau Anda melakukan proses penambangan data dan kemudian Anda akan lakukan proses klasifikasi. Nah, bagaimana kita mengukur model ataupun algoritma yang kita pergunakan itu memberikan akurasi yang mungkin Anda bisa set, ya. Anda katakan misalkan kalau akurasinya sudah di atas 98, mungkin Anda akan pakai model ini misalkan, ya, threshold-nya Anda kasih 98%, maka bagaimana cara mengukur akurasi tersebut. Kemudian juga kami akan memperkenalkan beberapa, tidak mungkin semuanya kita perkenalkan dalam mata kuliah ini, beberapa metode neural network, ya. Nah, tidak diperkenalkan di sini karena nanti di mata kuliah yang lain itu memang kayak computer vision atau fisik komputer itu memang lebih banyak menggunakan algoritma neural network, ya. Anda juga bisa membacanya di buku maupun di sumber bacaan lainnya. Oh, ada di sini. Sorry, saya terlupa, udah kami update. Baik, ada juga sedikit tentang
neural network. Oke. Kemudian untuk clustering, ya, kita akan perkenalkan yang sederhana saja dulu, dua, yaitu K-mean dan K-median. Kemudian juga kita perkenalkan konsep ARM, Association Rule Mining, ya, yang ini biasanya digunakan untuk melihat keterkaitan antara satu rule dengan rule yang lain. Kemudian bagaimana penerapannya dari konsep Association Rule Mining ini. Kemudian diperkenalkan juga dua algoritma ARM yang paling terkenal, yang sudah walaupun agak lama tetapi masih sering dibahas, ya, yaitu a priori dan FP growth, ya. Coba ini, mohon namanya ditulis ya supaya jelas siapa namanya, sehingga tidak sulit bagi saya untuk. Nah, kemudian penilaian kita pakai PAP tinggi, ya, di mana nilai di atas 87, termasuk 87 itu berkategori A, ya. Buat yang dari universitas lain, nah ini menjadi hal yang penting karena bisa saja tidak sama, ya, antara penilaian atau ring penilaian yang ada di USK atau di tempat Anda kuliah selama ini. Nah, selanjutnya ini yang paling penting, ya. Pada prinsipnya kami ingin membuat Anda belajar. Oleh karena itu biasanya mahasiswa kalau kami amati ketika diberikan tugas-tugas yang terstruktur, pada umumnya tergerak untuk kemudian belajar, gitu ya. Mohon maaf, ini masih perlu diberi dalam bentuk dorongan seperti itu. Walaupun sebenarnya kita berharap, seperti Anda ketahui, satu SKS itu artinya Anda wajib hadir ke kelas 50 menit, walaupun secara virtual, kemudian Anda menambah 50 menit kegiatan terstruktur, yaitu melakukan tugas, dan lain sebagainya, tambah 50 menit lagi aktivitas di luar yang terusnya. Nah, untuk mata kuliah kita ini yang 3 SKS, di mana 2 SKS itu adalah pertemuan tatap muka, ya, seperti hari ini kita sampai pukul 15.40, ya, atau 15.45, 2 kali 50 menit karena 2 SKS. Nah, artinya di luar pertemuan ini nanti Anda harus nambah 2 kali 50 menit lagi dimanapun, terserah, mau duduk di taman, mau duduk di pustaka, mau rebahan atau istirahat sebentar nanti habis sholat asar sambil baca buku, ya silahkan saja, ya. Yang penting ingat ada 2 kali 50 menit lagi yang Anda harus devote atau sediakan untuk bisa memahami mata kuliah ini, ya. Jangan hanya berharap dari pertemuan siang hari ini saja, ya. Kemudian nanti ada tugas, Anda tentunya akan menghabiskan waktu juga untuk melakukan 40%, berarti ini akan banyak, ya. Mudah-mudahan setiap pertemuan ada satu tugas, kumpul minggu depan, nah, jadi lebih terpacu. When you are busy, it's better, gitu ya. Tapi kalau tidak busy, biasanya dibawa tidur. Jadi kurang aktivitas. Ya, jadi kami ingin memberikan Anda aktivitas supaya Anda terpacu untuk belajar. Kemudian ada juga mata kuliah kita ini 3 SKS, terdiri dari 2 pertemuan di kelas seperti ini dan 1 pertemuan, 1 SKS praktikum. Nah, praktikum ini kalau luring Anda masuk ke lab. Nah, berapa lama di lab? Kurang lebih 2 kali 50 menit juga, 2 kali 60 menit biasanya, tapi dengan break dan lain sebagainya kurang lebih 2 kali 50 menit juga. Ya, ini 15%, dan nanti kita lakukan secara daring. Anda terpaksa menggunakan
media Anda sendiri, tidak berada di lab yang sama, tapi nanti ada asisten yang akan menjadi yang menjadi tutor ya, menjadi tutor yang membantu hal-hal yang diperkenalkan di praktikum. Kemudian juga learning ini nanti ada tugas, ada quiz-quiz ya yang secara online Anda harus kerjakan. Nah, ini mohon perhatiannya bahwa quiz yang saya set bersama Pak Alim itu hanya one attempt ya, one attempt artinya begitu Anda putuskan untuk mengerjakannya, maka itulah kesempatan Anda kerjakan. Tidak ada untuk mengulang atau nanti hubungi saya pakai WA, Pak mati lampu, saya mohon maaf tidak saya layani. Ya, mati lampu atau tidak sempat submit, nah itu saya persilahkan kepada Anda untuk mengaturnya. Oke. Kemudian ada UTS, ya, tapi kuis tadi 5%, ada sekitar 5 kuis, ya, satu kuis 1%. Sebentar. Oke, saya lanjut. Ada UTS, nanti UTS-nya juga terpaksa kita lakukan secara daring dengan metode ujiannya yang saya beritahukan pada saat UTS nanti. Kemudian ada UAS, ya UAS ini bisa nanti berupa dalam bentuk project, bisa juga dalam bentuk ujian akhir. Ya, kita lihat perkembangan lah, ya. Bobotnya 20% juga. Nah ini secara detail saya minta nanti Anda baca sendiri, tidak perlu saya baca satu persatu, ya. Ada pertanyaan sampai rencana pembelajaran ini? Saya persilakan. Oke, kalau nggak ada, kita langsung masuk ke materi ajar ya. Nah, Anda nanti bisa ambil slide yang hari ini saya gunakan di bagian link yang pertama ini. Nah, kalau Anda lihat di dalam e-learning saya ada juga nanti tautan-tautan yang mengarah ke Wikipedia misalkan ya. Nah, ini mohon Anda explore, Anda baca ya. Ini ada terminologi, ada pengertian, ada uraian tentang data mining. Juga nanti saya bisa menambahkan bacaan-bacaan lain di sini. Nah, ada juga nanti tugas yang Anda bisa lihat di sini. Sementara saya hide saja dulu. Ya, hide from student. Oke, kita mulai pendahuluan slide yang ini dan kebetulan saya sudah membukanya di sini. Baik, saya mau tanya nih dengan Irham Saputra. Silakan di unmute Irham. Iya, Pak. Ya, menurut kamu apa itu data mining? Menurut saya data mining mungkin pola data itu, Pak. Ya, coba dijelaskan, jangan pendek-pendek seperti itu. Anggap aja kamu lagi melamar pekerjaan sama saya. Kalau itu kamu jawab, enggak saya terima. Mungkin data mining itu pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Contoh? Misalnya contoh yang salah satunya saya ambil dari Unsia aja gitu, Pak. Misalnya dari data-data mahasiswa di Unsia gitu, Pak. Terus? Yang ada di yang ada di SIM kuliah untuk mengakses gitu, Pak. Ya, mau diapakan data itu? Beri satu contoh.
di mana data-data mahasiswa yang sudah terkumpul bilanglah dari tahun 2005, sekarang sudah 2021, ya, berarti sudah 16 tahun. Mau diapakan misalnya? Beri satu use case atau beri satu kasus atau satu example atau contoh di mana data itu perlu ditambang, perlu di mining untuk mendapatkan informasi seperti yang Anda sampaikan tadi. Oke, makasih Ram, masih bingung, nggak apa-apa. Saya tanya Gloria Ardi. Mungkin kamu bisa tambahkan yang tadi kami diskusi. Gloria? Kalau dipanggil nggak nyaut, saya ke absen SIM kuliah gitu ya, kemudian cari di sini batal, tolak absen gitu ya. Ayo, saya izinkan Anda tidak tampilkan kamera, tapi kalau dipanggil tidak nyaut sama saya berarti tidak hadir. Gloria? Oke, Gloria tidak hadir. Baik, lanjut. Hairul Barli. Hadir, Pak. Ya, oke. Coba kamu jelaskan tadi apa itu sebenarnya, apa yang kamu pahami tentang mata kuliah data mining ini. Kenapa kamu ambil mata kuliah ini selain mata kuliah ini wajib di kurikulum kita? Terus apa sih alasan yang membuat Anda ingin belajar ini? Data mining ini terdiri dari dua kata. Pertama, data dan mining. Data sendiri merupakan informasi penting yang dapat digunakan. Sedangkan mining dalam bahasa Indonesia berarti penambangan. Jadi secara jelas ini data mining berarti berupa informasi untuk kemudian digunakan, Pak. Contohnya? Contohnya satu informasi yang digali itu apa? Tentang seperti penerimaan mahasiswa di USK, Pak. Dilihat dari berdasarkan siswa sebelumnya. Mahasiswa sebelumnya menentukan Anda diterima. Maksudnya gimana itu? Persentase penerimaan dengan pelamar mahasiswa di USK, Pak. Oke. Baik. Mungkin ada yang mau memberi pendapat lain? Tias? Ya, Pak. Ya, silakan. Menurut kamu apa itu data mining? Kira-kira contohnya di mana? Contoh kasusnya gimana? Contoh kasusnya mungkin ini apa kayak data yang didapat dari rumah sakit gitu terkait kasus positif COVID. Itu data yang didapatnya itu jadi bisa menjadi bahan pemerintah untuk menentukan gitu Pak, apakah PPKM ini perlu diperpanjang atau tidak. Bagus. Oke, yang lain dengar ya. Ini contoh yang bagus. Jadi setiap hari kita atau di beberapa lokasi di Indonesia dilakukan proses tracing ya, orang-orang di swab, kemudian dilihat hasil swabnya, kemudian dihitung per harinya, ya, kemudian dibuat trennya, apakah terus meningkat di suatu daerah atau sudah mulai melandai, turun. Itu yang paling sederhana lah kalau kita punya data yang demikian banyak setiap hari dihimpun. Nah, kalau data itu kemudian dibiarkan saja, tidak di mining atau tidak diolah, tidak ditambang atau tidak dianalisis,
maka ya data itu yang menjadi data pengukuran saja. Oh dia positif, oh dia negatif, oh dia positif, oh dia negatif. Sudah, hanya sampai situ saja. Ya, tapi kita sebenarnya harus melihat dari 25.000 yang hari ini terkumpul misalnya dari berbagai kabupaten kota di Aceh misalkan. Atau di Jakarta lah yang lebih padat penduduknya. Ya, kemudian di paling tidak yang sederhana ya, oke, berapa persentase yang positif, berapa yang persentase negatif. Nanti bisa dilihat dari yang positif, kemudian rata-rata dirawat berapa lama, ya, apakah okupasi dari bed di rumah sakit itu sudah over sehingga tidak mungkin lagi ada orang lain yang masuk dan lain sebagainya. Jadi ya data itu perlu dianalisis sehingga dia memberikan suatu informasi. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Tias itu. Data yang hasil olahan itu menjadi informasi dalam mengambil keputusan. Contohnya apakah PPKM di suatu daerah itu perlu dilanjutkan atau sudah bisa diturunkan levelnya. Kenapa? Karena sudah mulai melandai. Jumlah yang positif makin sedikit, misalkan. Ya, tingkat positif rate ya, kalau dari 1.000 yang diperiksa, berapa persen dari 1.000 itu ternyata positif? Oh, udah mulai rendah. Nah, berarti sudah semakin banyak orang yang dalam kondisi tidak terpapar COVID-19. Ya, seperti itu. Banyak contoh lain. Anda kenal GoFood, ya. Anda kenal aplikasi Gojek. Nah, semua data yang terkumpul setiap hari dari aplikasi itu, kalau tidak dianalisis, ya cuma menjadi sampah saja, menjadi data yang terrekod di database yang tidak memberikan informasi apapun. Nah, masuklah konsep data mining ini supaya nanti bisa misalnya diklasifikasi, bisa ditebak, ini dalam kondisi seperti ini bakal hujan nggak ke depan, 7 hari ke depan. Nah, bagaimana menduga itu, menebak itu, mempredik itu? Ya tentunya pakai data-data histori yang sudah terkumpul ya. Jadi kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan data mining. Oke, ini sudah ya, tadi sudah saya perkenalkan nama saya. Kalau di mana studi dan lain sebagainya itu cerita background masa lalu saya. Silakan dibaca di web tadi. Oke, hari ini kita akan lihat kurang lebih tentang apa itu data mining yang barusan saya coba tanyakan kepada 3 peserta ya, tapi yang tadi sangat mengena adalah yang disampaikan oleh Tias tadi ya. Nah, kenapa mengena dan tepat? Karena ada kesimpulannya tadi. Ya, data diolah, kemudian data itu menjadi acuan dalam mengambil keputusan. Haruskah PPKM ini dipanjang misalkan ya. Itu yang paling penting itu di situ. Jadi kita akan bahas kira-kira 6 poin ini hari ini, mudah-mudahan bisa terbahas semua ya. Mengapa diperlukan, jenis data apa saja yang kita temui saat ini ya, terus fungsionalitas data mining itu apa-apa saja, dan metode-metode yang populer dan isu-isu utama ya. Kalau Anda lihat di gambar ini kan sudah nampak ini sebenarnya ada tren gitu ya yang fluktuatif sebenarnya tapi cenderung naik gitu. Walaupun naik turun tapi trennya tren naik. Nah, itu hal seperti itu nanti yang Anda akan lihat. Baik, ini saya gabung-gabung memang slide-nya jadi agak tidak sama besarnya. Nah, data mining itu berkaitan dengan proses pengolahan data dalam jumlah besar ya. Kalau nggak besar ya tidak mining namanya. Biasanya itu mining itu korelasinya kepada, kalau Anda selama ini mengenal tambang itu kan biasanya menggunakan menambang bumi gitu ya, dengan luasan yang besar, kemudian Anda mendapatkan sesuatu di dalam itu misalkan emas, minyak dan lain sebagainya. Tapi sekarang tidak hanya natural resources yang ditambang, tapi sekarang data yang sudah berkumpul
terkumpul sedemikian banyak itu perlu juga dieksplorasi, diobservasi ya, dan kemudian mendapatkan informasi. Nah, saat ini sebagaimana kita ketahui data itu terkumpul begitu banyak diakibatkan teknologi internet yang begitu pesat, kemudian perangkat cellphone ya, telekomunikasi yang begitu mudah bagi banyak orang sehingga datanya sudah berukuran cukup besar ya, terabyte, petabyte dan seterusnya. Nah, pengumpulan data saat ini itu sudah tidak lagi tidak lagi manual, sudah otomatis ya. Sekarang kalau kita menggunakan Google Maps saja kadang-kadang kita terpukau gitu ya, karena setiap sudut bumi ini sepertinya sudah di foto ya. Anda coba buka satu lokasi kemudian zoom, Anda mulai mendapatkannya semua di sana. Jadi sudah sangat mudah, ada pemotretan melalui satelit atau bisa juga biasanya istilahnya pakai drone ya, dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi seperti satelit. Kemudian juga transaksi-transaksi yang begitu frequent, begitu sering dihimpun di dalam database, misalkan transaksi perbankan ya, transaksi penjualan online, kemudian transaksi perkuliahan yang mencatat kehadiran mahasiswa misalnya ya, yang tadi saya perlihatkan di sini. Nah, ini baru satu kelas saja sudah ada berapa orang ini, sekitar 37 ya, 37, maka ada 37 rekod baru dalam 2 jam ini tercreate di dalam database ini hanya di kelas ini. Nah, kalau di dalam Universitas Syekh Kuala ini ada 123 program studi yang minimal mengajar semua di jam yang sama, maka akan ada 123 kali bilanglah 40 orang per kelas, itu sudah berapa? Itu kalau hanya satu kelas, tapi biasanya ada kelas-kelas paralel. Jadi memang sangat pesat pertumbuhan data itu, sehingga perlu kita melakukan penambangan lebih lanjut ya. Mana ini tadi slide saya? Oke. Kemudian juga web. Ya, web juga evolving terus ya. Memang kayak Wikipedia agak statis sifatnya, tetapi kalau detik.com misalkan, Republika, CNN, mereka posting web-web baru, berita-berita baru dalam hitungan detik. Jadi web itu pun berkembang, jumlahnya halaman web itu berkembang sangat besar saat ini. Kemudian bioinformatics ya, apalagi sekarang di masa pandemi, orang kemudian mencoba menganalisis virus ini sampai ke tingkat genomnya ya. Nah, ini juga cukup besar data di dalam bidang bioinformatik ini terkait dengan masalah gen ya. Kemudian remote sensing atau apa bahasa Indonesia? Remote jarak jauh ya, sensing jarak jauh gitu ya. Nah, ini juga menghasilkan cukup banyak data di dalam bidang ini. Simulasi ya, simulasi dari suatu pengukuran, simulasi dari sensor-sensor yang dipasang di banyak tempat, ini semua memberikan data yang baru juga ya. Kamera digital, apalagi sekarang di HP orang semua bisa mengambil foto. Anda bisa bayangkan satu orang saja setiap hari, setiap menit, setiap jam itu menghasilkan berapa banyak image digital ya, apalagi seperti CCTV dan lain sebagainya ya. Nah, data-data ini semua yang terkumpul kalau tidak diolah, tidak di mining, tidak ditambang, tidak dianalisa, ya dia akan menjadi tumpukan data saja. Sedangkan kalau diolah, ya dianalisa, maka dia akan bermanfaat. Ya, bisa kita ambil intisarinya di situ dan kemudian kita ambil keputusan. Nah, coba Anda bayangkan kalau
penentuan suatu kebijakan, misalnya yang sekarang kita rasakan itu ya, diperpanjang atau dibuat zona kuning, merah, dan lain sebagainya, itu kalau datanya tidak ada, maka akan berbahaya sekali kalau keputusan hanya diambil berdasarkan dugaan-dugaan yang tidak pasti. Ya. Nah, ini gambaran dari secara umum ya, yang kita lihat di bukunya Jia Wei Han ini, yang terkenal sekali, buku yang banyak dipakai untuk data mining. Nah, inilah kira-kira ilustrasi dari penambangan data itu ya. Kalau misalnya ini data, ya pertanyaannya how can I analyze my data supaya nanti bisa tersusun dengan rapi sehingga kita dapatkan informasi di dalamnya. Ya, knowledge. Ya, biasanya knowledge-nya itu tidak langsung dapat dilihat, gitu ya. Ya perlu ditransformasikan dulu datanya, perlu dibawa ke higher dimension misalnya, atau dimensi yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Kalau dia langsung bisa kasat mata, mungkin semua orang akan bisa melakukan proses ini, tapi tidak seperti itu dalam realitanya, ya, memerlukan teknik-teknik khusus, ya, memerlukan statistik di situ, dan juga memerlukan tool atau perangkat lunak yang saat ini tersedia maupun yang Anda harus tulis, kadang-kadang memang harus ditulis terpisah, ya. Nah, ini definisi yang di dalam buku-buku yang populer, data mining itu didefinisikan atau dikenal juga dengan istilah atau sebutan knowledge discovery from data. Ya, jadi knowledge, pengetahuan, ya, discovery itu menemukan, from data, jadi bagaimana pengetahuan itu kita dapatkan dari data, atau biasanya disebut dengan informasi lah, ya. Knowledge itu kan biasanya kita peroleh dari informasi, ya, informasi tertentu kita dapatkan knowledge discovery from data, yaitu proses kita ekstrak pola atau pattern, ya, atau istilahnya informasi yang kemudian memberikan knowledge bagi kita dari data yang berukuran besar, ya. Presentasikan kondisi realitanya. Nah, sekarang dengan kemudahan tadi, data yang cukup besar itu, informasi atau knowledge yang kita dapat dari data itu sudah mendekati atau bisa diambil sebagai kondisi yang real atau benar, akurat. Ya. Nah, istilah lain, alternatif lain dari data mining adalah knowledge extraction. Ya. Jadi bagaimana, how can we extract knowledge atau pattern analysis? Atau juga ada yang menyebutkannya sebagai data arkeologi. Ya, kalau dulu arkeolog itu kita kenal dengan kayak siapa, film, jadi lupa nama filmnya, yang dia seorang arkeolog gitu ya, pergi ke Amerika Latin menemukan informasi sejarah, ya. Nah, ini untuk mendapatkan informasi itu. Ada juga yang mengatakan data mining adalah information harvesting, ya, mengharvest atau memanen informasi. Ya. Atau juga ada istilah yang kita sering, kenapa? Karena ini sering dimanfaatkan juga untuk bidang-bidang bisnis, ya. Nah, inilah kira-kira tahapan data mining ini. Kita punya data, ya. Kemudian data-data ini perlu diintegrasikan, ya, digabung dulu menjadi satu kumpulan data yang
kemudian dibersihkan, ya, jadi diintegrasikan dan dibersihkan menjadi sebuah data warehouse, ya, data yang siap untuk kemudian di mining. Ya, kenapa data cleaning itu diperlukan? Karena tidak semua data itu lengkap, misalnya. Ya, ada data yang tidak punya nilai, missing value, misalnya. Kenapa missing value itu terjadi? Bisa saja karena proses ada error pada saat data itu mau disimpan, ternyata terjadi network problem, sehingga ada beberapa field atau atribut yang tidak tersimpan. Atau pada saat mau mengentry-nya, datanya memang tidak tersedia. Misalkan operator ingin mengisi tanggal lahir seseorang, tetapi memang tidak ditulis di dalam form itu. Ya, akhirnya oleh operator dibiarkan tanpa diisi. Nah, misalkan default bulan 1, tanggal 1. Akhirnya tertulislah tanggal lahir seseorang itu 1 Januari 2000. Atau dibiarkan sensor itu ingin mencatat, terjadi network problem sehingga tidak berhasil dia kirim ke database. Ya, jadi nanti data-data yang tidak bersih itu atau ada missing value-nya itu perlu dibersihkan dulu, dikeluarkan dari data sehingga tidak memberi bias terhadap hasil. Ya, contoh misalnya paling sederhana saja, Anda punya 10 rekod, 10 data, tapi kemudian ada 3 dari 10 data itu yang misalkan IPK-nya tidak terisi. Misalkan rekodnya adalah rekod atau kolomnya menginformasikan tentang IPK. Nah, ketika kita ingin menghitung rata-ratanya, tapi ada 3 rekod yang data IPK-nya tidak ada, nah ini menjadi masalah. Ya, apalagi kalau dianggap IPK-nya 0, gitu ya, itu bisa membuat rata-ratanya bergeser. Ya, nah, oleh karena itu alangkah baiknya dalam proses cleaning, misalkan yang empty tadi atau yang kosong tadi diisi dengan nilai rata-rata dari yang ada, misalkan, atau bisa saja yang kosong ini dikeluarkan sehingga tidak menjadi data pembagi. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi perlu data itu dibersihkan. Karena kalau dipaksakan dia ikut, bisa saja kesimpulannya nanti menjadi bias. Ya. Saya sering memberikan contoh kepada mahasiswa kalau kita lihat kita membangun rumah, gitu ya. Nah, kita panggil tukang beton, gitu ya, yang paham untuk membuat bangunan. Nah, ketika datang kiriman pasir dari sebuah truk, misalkan, apa yang kita lihat pada saat mereka ingin membuat dinding yang rapi, gitu ya, ya selalu mereka lakukan proses ayakan, gitu ya, diayak dulu, disaring sehingga hanya pasir-pasir yang kecil-kecil bersih, gitu ya, yang digunakan untuk membuat tembok itu. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, tidak diproses cleaning dulu, bisa saja nanti hasil yang didapat tidak sebagus kalau pasir-pasir itu sudah di clean-kan terlebih dahulu. Ya, nanti bisa ada batu di situ kalau proses cleaning-nya tidak dilakukan. Nah, hasilnya tentunya tidak sebagus kalau data itu atau pasir itu bersih. Ya. Nah, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah data warehouse yang siap untuk ditambang, untuk dianalisis. Tapi bisa saja dari data ini kemudian dipilih lagi, tidak semua data, mungkin subsetnya atau kelas tertentu dari data ini yang diambil, sehingga dia menjadi lebih kecil. Jadi dari kotak yang besar ini kira-kira menjadi lebih kecil sedikit, diambil sebagian dari data ini. Ya. Kemudian di mining, ya, di mining, dilihat pattern-nya,
kemudian dapatlah sebuah informasi seperti yang tadi teman Anda sebutkan di awal. Nah, ini dia tahapan-tahapannya ya. Kalau tadi gambarnya, ini sekarang dijelaskan tahapan-tahapannya adalah pembersihan data atau data cleaning, yaitu proses menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten. Yang tadi empty, yang kalau misalnya sering ada jenis kelamin, kasih kode P sebagai pria, P perempuan, L laki-laki. Tapi misalkan ada tertulis di situ wanita misalnya, tidak menggunakan kode P dan L. Nah, ini kan perlu dikonsistenkan dulu atau ditransformasi kata jenis kelamin wanita menjadi P dalam data yang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi ini ya ada database yang berbeda-beda. Bisa saja di dalam database ini ternyata dipilih pada saat menentukan gender, dipilih wanita atau pria. Kemudian dicatat langsung, tidak diberikan kode P dan L. Nah, perbedaan-perbedaan ini sebelum ditambang untuk mendapatkan knowledge perlu dibersihkan dulu ya. Inilah yang kita sebut data yang tidak konsisten. Ya, ada yang dikodekan P sebagai perempuan, ada yang pakai kata bahasa Inggris misalnya female F gitu ya. Ada yang ditulis pakai M sebagai male, padahal yang lainnya menggunakan P sebagai pria atau L sebagai laki-laki misalkan. Nah, ini semua yang tidak konsisten ini dikonsistenkan dulu ya. Anda harus melakukan pre-processing itu. Kemudian integrasi, ya integrasi adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber ya. Ya, tentunya Anda kumpulkan semuanya sehingga membentuk sebuah data warehouse, ya, data warehouse. Kemudian dari data warehouse itu Anda pilih ya, yang mana ini yang akan Anda analisis. Misalnya sebelum Anda lakukan analisa, Anda ambil data yang IPK-nya di atas 3, misalkan ya, tidak semua data mahasiswa digunakan. Kenapa? Karena memang ingin mengkaji kuadran yang IPK di atas 3, misalkan. Itu kan sah-sah saja. Kalau ada permintaan dari pimpinan, saya mau melihat dari anak-anak mahasiswa yang kita terima di universitas kita 5 tahun terakhir, di atas 3,5 IPK-nya itu dari SMA mana saja, misalnya. Kan ada saja permintaan seperti itu. Nah, karena ingin diundang misalkan. Oh, ternyata dari sekian banyak siswa dari SMA X ya, itu ternyata IPK-nya bagus-bagus dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini kan menjadi informasi penting bagi pimpinan universitas untuk misalnya mengundang, memberi beasiswa dan lain sebagainya ya, bisa saja seperti itu. Atau sebaliknya, dicari 5 tahun terakhir mahasiswa yang IPK-nya ternyata di bawah 1 misalnya. Ini dari, mohon speakernya di mic-nya di mute kecuali mau bertanya ya. Atau ada yang mau bertanya? Saya tidak terlihat semua ini. Silakan, siapa yang mau bertanya? Arham. Ini mikrofonnya oke, sudah dimatikan. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ini ada pertanyaan dari Miswar, apakah proyek akhir nanti berkelompok? Iya, paling banyak 2 orang. Tapi kalau nanti diputuskan berkelompok, gitu ya. Kalau kita lihat jumlahnya 40 ya, sepertinya berkelompok 2 orang. Ya. Saya sering membuat proyek di mana Anda harus kumpulkan laporan tentang proyek itu, kemudian video yang menjelaskan tentang proyek itu. Videonya paling lama 12 menit, ya 12 menit, dan diunggah ke channel YouTube. Nanti linknya saja ditulis di laporannya. Ya, jadi tidak perlu Anda mengumpulkan
video berextension movie atau extension yang lain pada saya. Cukup linknya saja yang sudah Anda letakkan di YouTube. Itu Miswar. Plus laporan yang nanti diminta, ada snapshot dari gambar yang Anda lakukan. Nah, file PDF dari laporan itu Anda unggah ke e-learning. Jadi nanti kami menilainya dari e-learning, kemudian kami buka, oh ada linknya di situ, link dari video, kami klik di situ, dia akan tampilkan video Anda. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Saya tunggu pertanyaan nih. Silakan. Pak, izin bertanya Ya, silakan. tentang kuis, Pak. Tadi kan Bapak bilang kuis itu cuma sekali kerjakan. Cuma bagaimana dengan yang jaringannya bermasalah, Pak? Soalnya di tempat saya jaringannya suka bermasalah. Ini takutnya pas lagi dikerjakan, tiba-tiba terkeluar. Di mana posisi Anis Fauza ini? Di Pidijaya, Pak. Di Pidijaya. Nah, kuis yang saya berikan itu pada umumnya dikerjakan dalam durasi 4 hari. Itu minimal. Nah, di dalam 4 hari itu berarti 4 kali 24 jam, potong waktu malam 12 jam, atau 10 jam kita potong, berarti berapa jam kamu punya waktu untuk menyelesaikan sebuah attempt quiz yang durasinya 15 menit. Nah, oleh karena itu Anda harus berusaha lah dengan cara, misalnya ada di suatu lokasi di tempat kamu tinggal yang memberikan jaringan yang baik, misalnya di daerah dekat sekolah mana, gitu. Ya, kamu pergi aja ke situ pada saat pagi hari atau pada saat Sabtu. Nah, datang di situ, kemudian lihat, oh ini jaringannya bagus, ada beberapa bar, ya sudah kamu kerjakan di situ. Hanya 15 menit, gak lama-lama kuisnya, 10 menit, 12 menit. Sudah, jadi diberikan durasinya 4 hari untuk mengerjakan 12 menit. Masa sih tidak ada laki gitu ya di antara itu ya. Kamu observasi dulu, makanya jangan ditunggu di last minute. Udah mau tutup gitu baru buru-buru ya. Resiko seperti itu. Jadi di planning yang baik. Oh ini kuis 1 sudah dibuka hari Rabu. Disuruh kumpul paling telat hari Minggu. Nah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada 5 hari. Anda diminta hanya 12 menit saja melakukannya. Ya, Anda observasi dulu sebelum Anda kerjakan. Cari di mana yang kira-kira bisa memberikan jaminan jaringannya tidak putus. Ya, jadi saya tidak tiba-tiba kerjakan kuis ini, kemudian Anda buru-buru gitu. Enggak. Saya berikan dalam durasi yang beberapa hari. Tapi Anda putuskan kapan mau lakukan. Ada dulu mahasiswa mengatakan ini, Pak, waktu saya ngerjakan mati lampu. Saya sering tanya, dari sekian kali mati lampu, di durasi yang mana jarang sekali mati lampu? Subuh, Pak, jarang mati lampu. Ya sudah, kerjakan di subuh saja. Karena hanya butuh 12 menit saja, 15 menit saja. Seperti itu ya, Anis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Saya mau bertanya, Fazil Basri. Kenapa harus ke warehouse terlebih dahulu sebelum cleaning? Kenapa tidak langsung seleksi data yang relevan? Oke. Jadi begini, yang dimaksud data warehouse itu adalah data hasil cleaning ya atau hasil gabungan dari berbagai sumber data. Data warehouse itu ibarat data yang ready to be mined gitu ya, ready untuk ditambang. Yang data bagaimana wujudnya, Pak? Yang tadi contohnya. Ada data di data mahasiswa misalnya. Di dalam salah satu baris atau beberapa baris Anda melihat nih kok ada yang kosong nih datanya.
Oh, berarti ini tidak komplit datanya. Nah, Anda buang misalkan data itu Anda tidak mau pakai karena bisa mengganggu analisis Anda. Ya, atau Anda deteksi dulu data-data yang outlier, ya, yang di luar dia pencilan gitu ya, agak jauh dari minnya gitu ya. Nah, itu Anda keluarkan dulu juga boleh. Tentunya tidak Anda lakukan secara manual. Harus Anda lakukan secara semi otomatis. Menggunakan apa, Pak? Ya, menggunakan tool, menggunakan sedikit coding pakai R misalnya, atau pakai Python atau pakai Perl, terserah Anda. Yang jelas kalau data tadi kita katakan besar, nggak mungkin Anda plototin satu-satu. Anda lihat manual satu-satu, ini mana data yang nggak ada isinya, buang. Nggak mungkin. Jadi proses cleaning itu pun dilakukan secara otomatis. Ya, otomatiknya apa? Otomatis menggunakan script, misalkan, menggunakan code atau menggunakan tool yang ada. Tidak secara manual Anda lihat satu persatu. Nah, pertanyaannya kenapa harus ke warehouse dulu? Nah, data yang dari berbagai sumber tadi, data yang kotor kemudian dibersihkan, dikumpulkan, jadilah sebuah data warehouse. Ya, data yang ready untuk diolah gitu ya. Data warehouse itu, warehouse kalau diartikan kayak pabrik. Nah, data pabrik maksudnya bukan pabrik data atau data pabrik, tapi data yang sudah dihimpun dari berbagai sumber, sudah dibersihkan, missing value-nya sudah dihandle, atau ada yang tidak lengkap sudah dibuang, difilter dulu, atau dia data-data outlier dikeluarkan dulu. Nah, semua yang sudah di cleaning itu disebut sebagai data yang siap untuk ditambang. Nah, ternyata kebutuhannya tidak semua data diperlukan, hanya data misalkan yang jenis kelamin laki-laki misalkan, maka akan ada subset dari data yang sudah bersih tadi yang akan dianalisis. Kalau kebutuhannya seperti itu, bisa juga yang contoh saya tadi, ingin didapatkan data-data mahasiswa yang IPK tinggi 5 tahun terakhir. Nah, berarti kan Anda filter lagi dari data yang sudah ready tadi, hanya yang IPK-nya misalkan di atas 3,5. Seperti itu. Ya, begitu ya, Bazil? Oke, ada lagi nih dari Muni Safitri. Zin bertanya, dalam tahapan data mining terdapat tahap evaluasi pola. Untuk mengidentifikasi pola yang menarik. Pola yang dimaksud di sini apa, Pak? Oke, itu tadi pola. Saya barusan kasih contoh. Misalkan Anda bekerja di universitas, gitu ya, di TIK. Nah, pimpinan kita, Pak WR1, Pak Rektor, kadang-kadang kan minta itu, tolong dikirimkan ke saya data daerah-daerah atau data sekolah-sekolah yang unggul, misalnya. Ya, daerah sekolah-sekolah yang unggul. Dilihat dari mungkin ada pengukuran tertentu ya, SLTA index atau yang lain sebagainya. Itu kan pertanyaan yang harus dijawab oleh siapa? Oleh tim teknis, tim di bidang data. Ada permintaan dari Pak Rektor diminta data-data anak-anak dari sekolah-sekolah unggul. Nah, Anda kan bingung. Ini data sekolah unggul tidak ada gitu ya. Nah, Anda kan harus mencoba memining data yang ada di dalam kampus. Caranya bagaimana? Ya, bisa Anda lihat dari contoh ya, ini contoh, tidak selalu benar. Kan tadi pertanyaan pola yang dimaksud di sini apa, Pak? Ini saya ingin menunjukkan suatu pola. Tadi permintaannya berikan SMA-SMA unggul. Sedangkan Anda tidak punya data SMA unggul. Yang Anda punya hanya data mahasiswa di universitas Anda itu yang ada nilai IPK-nya. Oke, kemudian Anda juga punya data registrasi awal waktu itu. Nah, mungkin bisa Anda lakukan misalnya Anda filter data masuk
atau kelulusan SBMPTN misalnya, ambil 5 tahun terakhir. Nah, yang lolos diterima di Universitas Syekh Kuala itu SMA yang banyak sekali lulus, itu SMA mana aja? Ya, Anda sort dulu nanti. Oh, dari SMA Modal Bangsa ada 27 pada tahun 2019 misalnya. Oh, dari Fajar Harapan ada sekian misalnya. Terus lihat pola itu setiap tahun, apakah dari SMA yang sama ini yang banyak lulus misalnya. Itu kan bisa menjadikan suatu indikasi bahwa mereka adalah SLTA unggul. Nah, itulah yang kita sebut pola, Muni. Walaupun pola itu perlu nanti diuji lagi ya, diuji apakah benar atau tidak. Tapi itulah pattern. Ya. SMA yang banyak siswanya lulus di misalnya Universitas Syekh Kuala 5 tahun terakhir. Itu kan pola. Oke, ada lagi nih, izin bertanya. Dari Nailul Fitria. Dalam proses tahapan data mining itu, apakah ada kendala yang menghambat proses mining data tersebut? Ada. Ya, misalnya apa? Atau saya tanya dulu nih sama yang lain, siapa yang bisa jawab nih? Apa kira-kira menurut Anda kendala yang mungkin terjadi? Ada yang mau menjawab? Toili, I see your name. Hadir, Pak. Ya. Apa kira-kira yang menjadi kendala, obstacle, or sesuatu yang bisa menghambat proses mining data itu? Ya paling utama mungkin jarak. Nggak kedengaran. Mungkin jaringan, Pak. Ya. Jaringan, oke. Asumsi tidak ada kaitannya dengan jaringan ya. Tapi datanya udah terkumpul nih, udah ada di dalam sebuah server atau berbagai server yang Anda bisa akses. Kira-kira apa yang menjadi kendala? Anda ingin melakukan suatu proses penambangan data, tapi you run it and then you fail, or it stops. Secara software atau hardware, Pak? Mungkin ya. Secara ini tidak hardware, ya, tidak hardware. Mungkin secara algoritmanya dia gagal akhirnya, atau ya. Mungkin dalam algoritmanya ada kesalahan, ada mungkin bisa masuk virus gitu. Oke, ada yang lain? Asdar, Farah Fahira? Iya, Pak. Ya, silakan. Kira-kira menurut kamu apa yang bisa menghambat atau membuat suatu proses itu akhirnya tidak selesai? Ya, contohnya mungkin kayak yang tadi tentang data yang noisy dan kurang komplit. Misalnya kayak Bapak bilang tadi, datanya kosong atau tulas perbedaan dalam penggunaan kode pada gender seperti tadi misalnya. Tapi itu tadi kan sudah kita diskusikan, bisa kita selesaikan atau kita transformasikan dia ke data yang benar, atau yang missing value tadi kita isi dengan nilai rata-rata misalnya. Atau kita buang, kan berarti tidak terhambat. Ini asumsi sekarang datanya sudah bersih, tapi ternyata nggak bisa di mining. Nah, kira-kira kasusnya kenapa? Nggak bisa di mining karena apa? Karena datanya besar sekali misalnya, ya, datanya terlalu besar gitu. Jumlah datanya 27 miliar misalnya. Ya, sehingga Anda tidak mungkin menganalisanya dengan menggunakan sebuah laptop. Itu menjadi penghambat juga.
Walaupun datanya sudah clean sekali, tapi ternyata tidak bisa Anda proses karena terlalu besar. Sehingga solusinya apa? Harus menggunakan teknologi big data, ya. Itu lain lagi di luar data mining memang. Tapi itu juga jadi kasus yang jamak ditemukan. Data-data itu sudah terlalu besar sehingga nggak mampu Anda proses, ya. Itu bisa saja terjadi. Contoh yang lain misalkan apalagi selain data yang sangat besar. Waktu yang singkat mungkin, Pak. Ya, waktu yang diberikan untuk Anda mining itu terlalu pendek, ya. Misalnya dalam 3 hari, sementara datanya besar sekali. Atau ya Anda tidak mengerti cara mengolahnya, ya. Jadi datanya sudah ready, tapi kemudian Anda tidak tahu bagaimana ini harus diapakan, ya. Itu jadi penghambat juga. Jadi penghambat di sisi teknologi karena data terlalu besar sehingga tidak mungkin diproses dengan sebuah perangkat yang ada. Solusinya terpaksa apa? Disampling akhirnya kan, diambil subset, yang lain dibuang. Padahal mungkin yang dibuang itulah yang ada knowledge-nya, ya. Makanya sekarang kecenderungan tidak dilakukan proses sampling lagi, tapi digunakan menyeluruh, gitu ya. Sebagai contoh saja, misalnya kita memakai aplikasi GoFood, gitu ya. Ketika kita buka GoFood, muncul apa yang kita lihat di aplikasi itu? Menu-menu yang selama ini mungkin last 10 order, gitu ya, yang kita beli. Oh, saya beli sate kemarin itu. Oh, saya beli mie rajali misalkan. Itu kan tercatat semua oleh Gojek itu. Dan dia kemudian menampilkan yang mirip-mirip dengan, termasuk mungkin beberapa yang saya order yang paling sering, dia tampilkan di situ yang muncul di halaman pertamanya. Dan dia juga mencari similarity, gitu ya. Ada nggak selain mie rajali misalnya? Mie rajali itu mungkin buat Tias Arman tadi, itu mie yang terkenal sekali di kota Banda Aceh. Jadi mohon maaf saya sebut mie rajali tadi, ya. Nah, kalau saya pesan di situ atau saya KFC aja lah atau apa yang paling ayam Wong Solo misalnya. Oke, saya sering beli itu misalkan. Nah, si aplikasi kemudian melakukan proses mining yang mungkin miningnya sudah dia lakukan sebelumnya, bukan pada saat saya buka Gojek itu dia lakukan proses mining, tidak, karena akan terlalu lama kalau proses miningnya on the fly. Jadi aplikasi Gojek itu sudah melakukan proses perhitungan-perhitungan di belakang layar sebelum aplikasi itu saya pakai. Misalnya mereka membuat suatu algoritma. Ketika nanti saya login, maka tampilan yang muncul di dalam HP aplikasi Gojek itu adalah menu-menu yang selama ini saya pesan dan yang mirip-mirip dengan saya pesan. Bagaimana kemudian aplikasi Gojek itu bisa menghitung, oh ini mirip dengan ini. Nah, mereka punya algoritmanya. Mereka bisa membuat korelasi itu. Misal kalau mie berarti dekat dengan bakso misalnya. Nah, itu sudah ada rumusnya yang mereka buat, ada formula dari ingredient, mungkin formula dari harga, antara harga mie dengan harga bakso tidak terlalu beda. Bisa saja mereka buat rumus-rumus itu sehingga nanti akan muncul menu-menu yang relatif relevan dengan yang saya pesan, ya. Nah, itulah yang akan muncul. Yang tidak pernah saya pesan, misalnya saya tidak pernah pesan pizza misalnya, ya mungkin tidak muncul di dalam aplikasi saya. Nah, itu mereka lakukan, itu juga termasuk mining, ya. Informasi yang ingin mereka sajikan kepada kita, tapi orangnya kan banyak, ada ada Muammar dengan hobi makannya berbeda dengan saya yang mungkin suka masakan yang berkuah misalnya, ya. Jadi kan nggak mungkin Gojek ini bisa menyajikan tanpa ada proses mining atau analisis terhadap apa yang saya pesan sebelumnya. Pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana
Gojek menentukan makanan bagi orang yang belum pernah pesan. Nah, mungkin untuk kasus user new itu atau baru, nah, dia buat suatu algoritma, if this is the new customer, randomly pick the best food atau food yang di kota itu banyak dibeli oleh orang lain. Nah, bukan dia yang beli, tapi orang lain yang beli. Nah, itu mungkin algoritmanya si Gojek itu. Ya sudah, dia tampilkan misalnya sate Dekwan matang misalnya itu ya. Nah, itu yang banyak ternyata di Banda Aceh ini pesan misalkan. Ya udah, itu yang ditampilkan buat klien atau customer baru. Tapi buat customer yang sudah berkali-kali pakai aplikasi Gojek, mereka mencoba mining pattern apa? Pattern dari apa yang customer itu sering beli. Nah, maka itulah yang dia sajikan di dalam aplikasinya. Sehingga orang akan senang ketika buka aplikasi, maka ada yang mirip-mirip dengan itu yang tampil. Oke ya? Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini Azdar, ada mau bertanya? Mungkin nanti, Pak. Oke. Ini ada Arham, Tias, yang PPM. Berarti yang PPM cuma 2 ya? Ini yang hadir. Ada lagi yang PPM dari selain Arham dan Tias? Nggak ada ya? Oke. Ini saya lihat yang hadir 33. Tapi di aplikasi pendaftaran atau absensi itu ada 37. Berarti ada berapa yang nggak hadir. Ini Miswar tanya, biasanya apakah kita membuat algoritma baru setiap kali mau data mine? Oke. Ya tidak mesti, boleh Anda membuat algoritma baru, tetapi kalau misalkan Anda ingin melakukan proses klasifikasi misalnya, klasifikasi itu contohnya menentukan kelompok ya, tapi menggunakan data yang sudah ada sebelumnya ya, dan sudah ada kelompoknya. Nah, itu bisa Anda gunakan algoritma-algoritma yang existing yang sudah well known ya, sudah terkenal, akurasinya tinggi, misalnya support vector machine gitu ya, atau decision tree. Ya, Anda tinggal pakai algoritma-algoritma itu. Tapi untuk bisa Anda pakai, Anda harus latih dulu. Latih data yang Anda miliki itu supaya akurasinya tinggi. Sehingga nanti ketika ada data baru, Anda bisa menebak. Anda bisa menebak ini masuk ke kelompok yang mana. Ya, nanti kita bahas itu di pertemuan tentang klasifikasi. Yang paling mudah contohnya ini. Aplikasi kredit card ya. Sekarang kan banyak apply kredit card bisa secara online. Anda disuruh masukkan beberapa data. Misalnya nama, alamat, ya, kemudian penghasilan, sudah berkeluarga belum, kemudian pekerjaan apa. Nah, kan aplikasi itu secara online, bisa saja ada ribuan orang yang mengisinya di seluruh Indonesia, di bawah Bank Mandiri misalnya, atau Bank BNI, bank-bank besar itu. Kan nggak mungkin kemudian BNI dan Mandiri itu menyuruh stafnya setiap hari melihat data-data di entry itu, kemudian mencoba menyaring yang mana nih yang boleh kita terima, mana yang tidak kita terima. Terlalu manual dan tidak mungkin dilakukan. Karena tadi jumlah aplikasi yang masuk seluruh Indonesia terlalu besar. Terus apa yang dilakukan oleh Mandiri? Ya, mereka buat suatu aplikasi atau algoritma untuk bisa mengklasifikasi secara otomatis. Ya, secara otomatis berdasarkan data yang di-entry. Asumsi data yang di-entry benar. Nah, terpaksa asumsi itu dibuat dulu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membangun metode classifier seperti itu? Kita gunakan data yang ada sebelumnya. Oh, kalau
data itu seperti ini polanya atau inputnya, berdasarkan data yang lama itu ditolak, maka data ini harus ditolak. Itu kalau kelasnya hanya 2, terima, tidak, atau tolak, terima. Hanya 2 kelas. Ya. Oh, kalau yang model seperti ini, dia bekerja, dia gajinya besar, sudah berkeluarga, misalnya ya. Kan biasanya orang kalau udah berkeluarga, dia udah mikir anaknya, jadi dia tidak mau ambil resiko terlalu tinggi. Tapi kalau anak-anak muda biasanya karena masih sendiri, taking risk-nya masih tinggi. Nah, itu mungkin juga diperhitungkan oleh perbankan tadi. Oh, lebih bagus kita berikan kredit card kepada orang yang ada penghasilan, sudah berkeluarga, karena dia tidak mau nanti ada masalah, misalnya seperti itu. Cenderung membayar hutangnya, misalnya. Ya. Nah, berdasarkan data-data itu, akhirnya nanti dia bisa mengklasifikasi secara otomatis. Oh, ini diterima, oh ini ditolak, ini diterima, dan seterusnya. Nah, yang diterima nanti, mungkin difilter lagi, dicek lagi data yang dimasukkan, baru kemudian diperiksa secara real gitu oleh human ya, tapi udah memfilter sekian banyak, yang ditolak-tolak itu tidak perlu dilihat, pokoknya itu dibuang saja. Nah, yang diterima kata sistem tadi kemudian dicek kembali gitu ya. Contoh yang lain lagi sekarang yang kita sering lihat adalah aplikasi untuk mendeteksi berdasarkan torak kita ini X-ray ya. Apakah ini terpapar COVID misalnya, itu kan ada dibangun, BPPT pernah bangun ya tahun lalu, di tahun 2020, aplikasi AI untuk menentukan apakah gambar dari X-ray itu menduga ini COVID atau tidak. Nah, bisa saja dari hasil filter pertama itu kemudian dilihat kembali oleh dokter, coba dilihat oleh dokter data-datanya, oh ya ini benar terpapar COVID misalnya. Kecuali dites lagi pakai PCR, lebih confirm lagi. Tapi kalau mau cepat, misalnya mau screening, ya mungkin pakai klasifikasi X-ray saja. Misalnya hanya untuk kebutuhan tertentu, tidak memerlukan PCR atau lama, misalnya perlu cepat dan sebagainya. Itu bisa pakai seperti itu. Ya. Contoh-contoh seperti itu yang tadi ditanyakan oleh Miswar. Apakah harus buat algoritma baru? Tidak, ya, pakai algoritma yang ada, tetapi tidak mungkin pakai langsung gitu, tidak. Perlu ada proses training, ada proses pengujian sampai modelnya bisa Anda terima, ya. Kan Anda tidak ingin misalnya begini. Metodenya adalah neural network atau convolution neural network, tapi ketika diklasifikasi selalu salah. Ketika diklasifikasi lagi gambar X-ray, salah klasifikasinya. Anda juga tidak mau yang seperti itu. Anda ingin pakai metode yang ada, tapi hasilnya akurat. Nah, karena itu harus Anda latih dia, karena ada banyak parameter-parameter yang Anda harus tuning. Ya. Oke ya, saya lanjut ya, berarti. Sedikit lagi. Sudah tadi. Nah, presentasi informasi dalam bentuk visualisasi itu sangat penting ya, misalnya seperti ini tadi di atas. Nah, ketika kita melihat data itu dalam bentuk chart ya, itu jauh lebih bagus daripada data itu ditampilkan dalam bentuk misalnya tabular, tabel. Oke. Kenapa? Karena ada istilah apa? Picture tells 1,000 word gitu kan. Kita lihat gambar tren aja tadi seperti yang di atas, kan baru kita lihat aja gambar seperti ini kita banyak bisa ambil kesimpulannya apa. Oh iya dia naik turun, tapi secara garis gini dia naik terus gitu kan. Kan nampak naik terus. Ya. Kalau ini Anda ganti dalam bentuk tabel, mungkin Anda nggak bisa lihat kenaikan itu dalam tabel. Betul angka-angkanya ada nambah, tapi tidak tervisualize dengan bagus, ya, dengan clear tidak bisa Anda tangkap. Oleh karena itu, biasanya presentasi informasi dalam bentuk visualisasi itu akan sangat penting. Biasanya top management, ya,
Leader-leader itu tidak mau lihat data yang mentah, mereka ingin melihat data miningnya benar. Nah, ini sistem-sistem yang digunakan. Ini bisa Anda lihat di buku ya. Nah, ini sekarang melibatkan banyak disiplin ya. Bidangnya siapa? Tias tadi, bidang statistik di Universitas Islam Bandung. Ada tadi Arman dari Teknik Informatika Kuningan, Jawa Barat. Nah, bermain dengan algoritma. Kemudian juga dengan machine learning ya. Tim machine learning ini bisa dari computer science, bisa dari komputer teknik komputer. Database juga bisa di komputer, bisa di matematik dan lain sebagainya. Jadi banyak disiplin itu ikut terlibat dalam data mining ya. Ikut terlibat dalam data mining. Tidak hanya satu bidang saja. Oke. Nah, sekarang data-data apa saja yang bisa di mining? Banyak. Nah, data sensor ya, data sensor. Anda kan sekarang kenal istilah IoT ya, Internet of Things. Nah, itu mulai dipasang misalnya saya ada nonton National Geographic beberapa waktu yang lalu, dipasang di ikan paus. Ya, ada sensor yang dipasang sehingga bisa diamati paus ini jalan sampai sejauh apa, gitu ya. Nah, alat yang dipasang di siripnya itu mengirim sinyal, mengirim posisinya, ya, location-nya yang seperti kita gunakan di HP itu. Sehingga para ahli mamalia laut itu bisa melihat pola, ya, kembali lagi ke istilah pola, pattern. Oh, ternyata kumpulan paus-paus ini kalau di musim dingin mereka lari ke selatan, misalnya, mencari yang lebih hangat airnya, misalnya. Oh, kalau dia udah terlalu panas, dia naik sedikit ke subtropical, misal. Nah, itu kan semua pattern. Disebut pattern adalah ada terjadi kemiripan gitu dalam beberapa tahun, tidak boleh hanya 1 tahun karena tidak membentuk tren. 10 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun itu terlihat pola itu. Oh, kalau dia musim dingin dia lari ke arah selatan, terlihat pattern itu ya. Kemudian data time series ya, misalnya ramalan cuaca itu kan diukur terus ya, tidak berhenti berjam-jam itu diukur terus ya. Humidity-nya, angin, kecepatan angin pada saat itu dan lain sebagainya. Terus dicatat tidak berhenti-henti. Dan biasanya keputusannya juga dalam bentuk periode waktu ya. Kemudian data berstruktur atau data dalam bentuk graf ya. Graf ini sangat penting ya. WWW itu kan ibarat graf ya, di mana website itu merupakan node ya, sedangkan website yang lain yang kita representasikan dalam bentuk hyperlink itu node hubungan antara satu website dengan website yang lain, dan itu kan bisa kita gambarkan dalam bentuk sebuah graf. Kota ya, antar satu kota dengan kota yang lain itu juga berupa graf, bisa kita simpulkan node A, node B, kota A, kota B. Ada jalan yang menghubungkannya ya. Itu ada bobotnya, yaitu panjang dari jalan itu dan lain sebagainya ya. Di Facebook pun sebenarnya menggunakan graf ya. Saya temannya si ini temannya teman saya. Itu kan semua menunjukkan pertemanan itu kayak sebuah graf juga. Kalau saya berteman sama dia dalam environment Facebook, maka ada approval atau koneksi antara saya dengan dia. Kalau saya tidak berteman, maka tidak ada koneksi itu di dalam struktur Facebook. Ya, jaringan sosial ya Facebook tadi ya. Kemudian data yang terkoneksi seperti web. Database, tadi sudah saya singgung database, misalnya database mahasiswa di universitas, database transaksi perbankan, database pembelian online, banyak sekali ya. Kemudian data spasial, data spatiotemporal, data
image, data peta itu kan data spasial, ya, dalam 2 dimensi, tetapi juga bisa sekarang direpresentasikan dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Kemudian database multimedia, ya, 2 kali database-nya, itu yang menghimpun tentang video, ya, misalkan di YouTube itu adalah kumpulan dari multimedia, ada audio, ada video, itu semua disebut dengan multimedia. Dan juga text database, ya, text database atau WWW, ya, WWW ini kan teks dia sebenarnya, walaupun di dalam World Wide Web itu juga ada image, ya, tapi mostly are text. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di dalam data mining? Ya, fungsionalitas apa yang bisa kita lakukan? Ya, klasifikasi tadi contoh. Ya, kalau di mana? Di Universitas Syekh Kuala ada UKT, ya, UKT-nya diklasifikasi nanti berdasarkan latar belakang atau background dari mahasiswa dengan asumsi data yang dimasukkan adalah benar. Dan juga bisa untuk memprediksi, ya, kalau kita sudah punya historical data yang bagus, yang lama, maka kita bisa mempredik kalau situasinya seperti ini itu bagaimana berdasarkan data yang lalu. Nah, itu nanti bisa ditebak. Makanya perakiraan cuaca itu bisa diprediksi, ya, karena ada data tipan. Yang belum bisa kita prediksi secara precise itu adalah misalnya gempa terjadi di mana, itu masih tidak bisa diprediksi. Tapi kalau tsunami bisa diprediksi. Kalau terjadi sesuatu yang bisa men-trigger tsunami, bisa diklasifikasi dalam waktu yang sangat cepat, 3 menit, 2 menit, bisa diprediksi ada berpeluang terjadi tsunami, tidak berpeluang jadi tsunami. Itu yang selama ini oleh BMKG selalu diumumkan, ya, ketika suatu daerah terjadi gempa, apalagi gempanya di laut, ya. Itu harus cepat informasi itu. Nah, itu kan tidak bisa akurasi yang rendah, harus dibuat suatu model dengan akurasi tinggi. Ya, dengan cepat mereka dalam 3 menit atau lebih dari sedikit dari itu bisa memprediksi, oh ini berpeluang tsunami, oleh karena itu harus dievakuasi segera. Oh ini tidak terjadi peluang tsunami. Ya, mudah-mudahan errornya kecil, ya, supaya jangan terjadi korban. Kemudian clustering. Clustering itu pengelompokan. Ya, pengelompokan maksudnya ada data, tapi Anda tidak memahami data itu, tapi Anda ingin membagi data itu menjadi 3 kelompok. Nah, Anda bisa gunakan metode clustering. Ya. Kemudian frequent pattern atau pola yang sering muncul. ARM, Association Rule Mining, ini biasa dalam buku dibahas tentang jika seseorang beli roti, maka dia beli apa lagi, gitu. Apakah dia beli susu juga atau dia beli mentega. Nah, kalau informasi itu bisa di mining, maka swalayan-swalayan besar itu skala gede-gede, ya, mungkin 3-4 pintu, itu dalam menyusun rak-nya itu tidak boleh random, ya, tidak boleh acak aja, taruh di sana roti, taruh di sana mentega, taruh di sudut sana selai. Ya malas orang belanja di situ, karena sebenarnya dia ketika beli roti pasti beli selai. Ini harus jalan jauh untuk mengambil selainya. Jadi tidak mau lagi datang ke swalayan itu. Nah, ini sangat merugikan marketing. Nah, oleh karena itu dalam menyusun rak apa yang dijual itu juga harus juga melihat behavior atau pola dari customer. Oh, dari sekian banyak, dari 1 tahun data penjualan, ini ketika seorang beli coklat, dia juga beli permen yang ada mint-nya, misal, ya, Mentos misalnya, gitu, ya. Nah, oleh karena itu coklat sama Mentosnya itu ditaruh dekat-dekat, ya, supaya ini ya, ini yang saya mau cari juga. Kalau tadi dia tidak teringat untuk membeli Mentos itu, tapi karena dia lihat dekat, dia beli. Ya, akhirnya itu menguntungkan si penjual. Jadi dalam menyusun rak itu pun sebenarnya bagusnya di mining behavior dari customer, sehingga bisa diatur by design, ya, bukan by feeling. Ya. Kemudian
pendeteksian pencilan, ya outlier tadi, kemudian analisis tren, ya tren apa yang pola yang ya seperti sekarang kita sering lihat tren, kita senang sekarang kalau lihat yang landai, gitu kan, menunjukkan bahwa kondisi semakin membaik. Tapi kalau yang naik terus, kita agak kurang senang sekarang melihat, apalagi kalau datanya itu tentang COVID, gitu ya. Kita senangnya melihat kalau dia landai. Oke, analisis berdasarkan kesamaan. Nah itu tadi yang saya cerita, mendeteksi kesamaan halaman World Wide Web atau mendeteksi kesamaan yang saya pesan di dalam aplikasi Gojek misalnya. Ya, ini udah mau habis waktunya. Mudah-mudahan sudah habis juga slide saya. Saya kasih kesempatan 1-2 orang untuk menanyakan sebelum kita akhiri. Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Muhammad Sani, ya silakan. Apakah data-data yang sudah lulus seleksi tadi akan kita train, Pak, dalam mata kuliah ini? Data-data yang lulus seleksi mana tadi? Yang contoh saya tadi. Boleh, Pak. Contoh mana saja, Pak? Nanti saya akan perkenalkan kepada Anda satu repositori ya yang kita akan ambil data-datanya. Ini saya kasih lihat. Saya barusan ketik machine learning repository di Google, dikasih UCI machine learning repository. Nah, di sini banyak data-data yang disediakan oleh UCI ini, ya UCI University of Chicago, Irvine, ya, ini nama universitas. Jadi kita akan menggunakan di dalam tugas beberapa dari data di sini. Contohnya misalnya tentang heart disease atau biasanya ada balun, ya. Nah, nanti data-data di sini ya walaupun tidak besar-besar sekali dalam asumsi supaya jangan terjadi hambatan tadi, tetapi metodenya kita pakai metode yang akan diajarkan, tapi datanya Anda ambil dari data-data ini. Bisa saja dari repositori yang lain, ya. Ada juga ini teman-teman Indonesia AI Society buat atap data, ya. Atap data ini juga sebuah repositori yang dihimpun oleh teman-teman Artificial Intelligence Indonesia, ya, dan di sini juga memberikan data-data yang gratis yang nanti mungkin dalam tugas-tugas saya minta Anda ambil, Anda analisis, ya, Anda cari polanya, kemudian Anda train, ya. Nanti kita akan menggunakan data-data yang tersedia, tidak kita create sendiri karena terlalu lama kalau kita create sendiri. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, terakhir siapa yang mau tanya yang dari wanita? Satu tadi Sani, satu lagi siapa? Sebelum kita akhiri. Buat yang PMM, absensinya dicatat aja dulu ya. Nanti kita catat secara batch sekaligus sebelum bisa online. Sudah bisa online? Siapa? Arman, Tias, sudah bisa masuk SIM kuliah? Belum, Pak. Oke, belum ya. Jadi dicatat aja bahwa hari ini kamu masuk. Oke, kalau nggak ada ini saya minta izin di absen secara foto. Tampilkan videonya sebentar. Saya print screen. 3. Mana nih? Nggak kelihatan, masih banyak yang tutup. Bisa ditampilkan sebentar. Cepat. Oke, ini Anis Fauza, Muni Safitri, kok belum? Gloria RRB. Oke, Anis sudah, Muni Safitri belum, Gloria RRB, oke. Oke, baik. Saya ambil Mizwar, mana nih Mizwar? Mizwar Zulfakhri, Arman, Nailul Fitria.
Oke, 1, 2, 3. Screen berikutnya. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Salam sehat buat semua. Oke, tadi Miswar katanya kameranya tidak bisa dibuka. Nggak apa-apa. Ya udah. Ya, jaga kesehatan. Samuel, kamu di Banda Aceh atau di mana nih? Masih di Banda Aceh, Pak. Oke, baik. Ya, berarti kamu lokal dari sini ikutnya ya, bukan dari jauh. Oke. Ya, mudah-mudahan semua sehat. Kita ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah. Oke, assalamualaikum.